Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat administrasi perkantoran, saya Dewi Setiawati bersama kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan wawancara etika bisnis dan profesi di Apotek Karangdowo. Mari kita simak aja langsung videonya. Bersama saya Sari Fitriani dan Mbak Tatin Jesilati bersama Ibu Yayu selaku perwakilan dari Apotek Karangdowo. Baik, di sini sebelumnya maksud dan tujuan wawancara ini adalah sebagai bagaimana sih kita cara menghadapi pelayanan etika dan bisnis profesi yang nantinya seorang administrasi maupun seorang pebisnis baik dalam mengetahui etika bisnis dan profesi. Langsung saja bersama dengan Ibu Yayu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu ketika mendapati pengunjung dengan berbagai macam karakter di Apotek Karangdowo ini? Ya, kita hadapi dengan tenang, terus dengan pikiran jernih. Kalau semisal tuh pasiennya emosi, kita masih kan jadi dia. Iya, betul. Jadi dia emosi, kita ya aja, gitu kan. Ya kita menenangkan. Terus dia saatnya dia datang dengan bla bla bla, ya kita tanya bapak kenapa, ada masalah apa, ya tanya dia masalah. Harus dengan penuh kesabaran ya Bu. Ya. Apalagi menghadapi masyarakat yang berbagai macam, tidak hanya di daerah Kediri saja. Kan saya daerah Kediri bukan asli orang sini semua, tapi ada pendatang dari luar kota, luar daerah, jadi kan mereka berbeda-beda karakter, bahasanya juga seperti saya contohnya lah ya, orang luar Jawa dia kan omongannya kan beda, ada yang kayak keras gitu kan kita nggak tahu sebenarnya dia tuh emang bahasanya dari sana kayak gitu. Yang kedua, menurut Ibu bagaimana sih cara menghadapi pelanggan yang udah membeli produk nih di apotek ini tetapi belum bisa membedakan mana yang produk generik ataupun yang tidak? Ya. Untuk menghadapinya kita kasih pengarahan, kita kasih pengertian, kita kasih penjelasan bahwa inilah produk bukan generik, produk paten ada nama paten. Produk generik emang dia produk generik. Jadi kita kasih tahu antara produk generik sama paten gitu. Tetap ada itunya ya Bu, peraturan maupun bentuk-bentuknya itu memang ada berbeda. Ya ada. Terus untuk efek sampingnya antara paten sama generik emang bagusan yang paten. Oh, yang gitu. paten Ya. malah. Untuk cara kerjanya juga bagusan yang paten. Kayak maksudnya paten kayak katakanlah seperti jet lah gitu kita. Lah kalau generik ya kayak mobil apa jalannya gitu ya. Gitu. Terus menurut Ibu bagaimana sih situasi seorang pelanggan ketika meminta saran nih Bu? Kan kita misal kayak batuk biasa Bu, batuk biasa kan kadang kita nggak usah pergi ke dokter lah, kita langsung aja ke apotek. Lah itu bagaimana Bu tanpa resep dokter? Kalau untuk apa tadi Saran. Ya kita kan pasien datang, kita kan tanyain ya kan, Bapak ada keluhan apa? Oh iya Bu, saya batuk pilek gini gitu kan, ada keluhan lain enggak? Ya gitu kan. Semisal kita tanya Bapak udah konsultasi ke dokter belum, saya mau beli di apotek aja gitu kan. Tapi selagi itu batuk pileknya masih bisa kita tangani, nggak menjerumus ke sakit yang lain, ya kita kasih obatnya gitu. Tetap diarahin mana yang lebih baik gitu ya Bu, yang bisa mengantisipasi. Terus yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menurut Ibu cara mengelola konflik antara pengunjung untuk lebih meningkatkan target penjualan? Konflik pengunjung untuk meningkatkan taraf penjualan. Kita untuk menaikkan taraf penjualan kita ngasih
Target. seperti target itu Ya. ya. Nah, kita target ke diskon. Oh, ke Iya, diskon. ya. Itu diskonnya itu lebih ke pengunjung yang sudah datang ke apotek ini ataukah untuk masyarakat biasa juga? Semuanya yang datang ke sini. Semuanya. Ya. Wow. Luar biasa ya Kak memberikan target, kemudian diskon. Kemudian ya apa sih tindakan dari Ibu semisal menyadari bahwa nih ada karyawan-karyawan lain yang bisa apa ya mengambil atau ikut dalam praktisi bisnis lain selain di apotek ini? Semisal kita tahu ada karyawan yang ikut bisnis itu, ya otomatis kan itu kan dari pihak ownernya ya, yang memberi kayak sanksi gitu. Ya, Paling betul. yang kita cuma ngasih teguran, jangan sampai terulang lagi, terus ngasih pengertian, terus ngasih arahan bahwa yang dilakukan itu kayak gini-gini, nanti dampaknya kayak gimana Seperti gitu. apa? Untuk yang lebih yang lebih kayak sanksi itu kan sama owner. Sama ownernya Ya, kalau langsung. kita sebagai sesama karyawan kan Karyawan cuma juga mengingatkan aja ya, gitu. mengingatkan. Ya. Terus selama Ibu bekerja di sini sih Bu, bagaimana kesan-pesan Ibu untuk apotek Karangdowo ini? Ya, selama saya di sini alhamdulillah semua masyarakat mempercayakan untuk berobat, pengobatan di apotek Karangdowo. Terus alhamdulillah selama yang datang ini juga orangnya baik-baik, Baik, selalu menerima ya Bu. Ya kita juga ngasih Effort yang lebih juga pelayanannya. Terus ada yang beli obat ini ya kita kasih cara minumnya, terus cara penggunaannya, terus efek sampingnya gimana gitu. Tetap terlayani ya Bu. Iya, ya kita juga sebagai karyawan ya pinginnya apotek Karangdowo itu lebih maju lagi, pinginnya juga bisa melayani masyarakat sekitar. Masyarakat kita dengan berbagai macam karakter tersebut. Iya, jadi kita nggak memilih suku ini enggak, semuanya terlayani. Mana yang lebih unggul, mana yang itu. Terus bagaimana Bu cara pelayanan ketika apotek ini kebetulan ramai pengunjung? Pasti kan apalagi dari kasus kemarin Covid kan pasti banyak nih yang misalkan membutuhkan obat-obatan yang harus saya dulu itu. Ya. Itu bagaimana? Untuk menangani itu kita melayani siapa dulu yang datang gitu. Jadi biar nggak saling aku dulu datang, mbak belakangan gitu kan. Jadi kita nggak tahu siapa dulu yang datang. Jadi kita tanyain, maaf Bu, Pak, siapa dulu gitu yang tadi datang. Jadi kita layani satu-satu. Untuk permintaan obat ya alhamdulillah tercukupi ya. Sebelumnya mohon izin Bu, untuk apotek Karangdowo ini apakah sudah bekerja sama dengan rumah sakit tertentu ataukah hanya apotek saja gitu? Oh, untuk kerjasama sama rumah sakit belum. Cuma kita kerjasamanya sama CV Kasa Indolab, kalau nggak Indolab. Jadi dia pengobatannya di sini gitu. Kalau untuk pengambil pengobatannya di sini ya. Itu berarti udah berjalan dari awal pembukaan sini sampai sekarang? Iya, masih. Terus untuk pelayanannya sendiri itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 6 pagi udah standby di sini berarti Ibu? Udah. Kebetulan Ibu sendiri asli orang sini ataukah bagaimana? Saya asli dari Jepara, luar kota. Masya Allah, dari Jepara. Berarti kesini merantau ya Bu? Iya. Merantau dapat suami orang sini, jadi netep di sini. Masya Allah, itu benar-benar ini aja. Terus bagaimana sih Bu? Menurut Ibu nih cara peningkatan pelayanan agar lebih baik, agar masyarakatnya itu juga lebih nyaman gitu. Saya mau ke apotek Karangdowo aja nih daripada ke yang lain. Ya, caranya setiap pasien yang datang berkunjung ke sini kita kasih sapaan.
selamat pagi Pak, selamat siang. Kalau enggak Al-Bazar, monggo Pak, ada bisa dibantu. Terus ya nyebut keluhannya segini Mbak. Oh iya, keluhannya kenapa Pak? Gini-gini. Oh iya Pak, silakan. Ada obat ini, Ya, terus Pak. vitamin ini gitu. Keluhannya apa aja Ya, gitu. terus dan juga kita ngasih ini ya Pak, nanti cara minumnya sesudah makan sehari 3 Tiga kali. kali. Kalau untuk kayak sakit Pak, Bu, nanti minumnya setengah jam sebelum makan gitu. Kalau ada pemakaian yang dimasukin ke dubur, ya kita kasih juga cara pemakainya, nanti masukin ke dubur ya Pak gitu. Cara bukanya, cara masukinnya gitu. bisa. Kayak itu kan juga sama kayak memberi pelayanan ke masyarakat Iya, kan. Jadi biar mereka tuh biar puas gitu. Satu kali lagi mungkin Bu, untuk menjadi karyawan di apotek itu apakah harus lulusan dari jurusan farmasi ataukah masyarakat umum bisa? Atau juga ada kriteria khusus yang harus dipenuhi agar menjadi karyawan di apotek? Kalau untuk kriteria khusus nggak ada gitu kan ya. Ya kita juga ada yang dari farmasi, ada yang dari umum. Dari umum. Dan itu kan juga bagiannya sendiri-sendiri. Oh, tetap ada Nggak, bagiannya. nggak semua yang masuk apotek itu harus farmasi enggak juga. Enggak. Ya. Kebanyakan kan yang saya tangkap nih Bu dari beberapa masyarakat mengenai keluhan gitu, menurut saya pribadi juga menampung banyak masukan itu sih Bu. Aku mau kerja di apotek tetapi kok syaratnya kadang kan ada beberapa syaratnya itu takut dengan lulusan dari farmasinya gitu. Enggak juga. Pas di saat tergantung ya, tergantung apoteknya tersebut, apotek yang lain tuh yang dibutuhin yang apa. Kalau seandainya dibutuhin admin, otomatis kan lulusannya bukan dari farmasi ya, dari umum. Kalau yang dibutuhin emang dari farmasi AA, ya tidak A gitu. Tergantung apoteknya tersebut membutuhkan, maksudnya buka lowongan Bagian apa bagian gitu. apa ya. Oke. Baik Ibu, saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya dan kepada karyawan di sini. Semoga harapan dari kami ya, apotek ini lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya, lebih ramai dan pelayanannya lebih nyaman lagi. Amin. Terima kasih Ibu sudah Ya. bersedia dalam kesempatan kami. Sama-sama, terima kasih juga ya Mbaknya, sukses selalu ya. Amin, amin. Semoga nilainya bagus. Baik, sampai di sini teman-teman kebersamaan dalam administrasi perkantoran 4A dalam pemenuhan tugas etika dan bisnis yang diampuh oleh Ibu Ari Dwi Anjarini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.